warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Elia Hussein dengan NPM dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1D. Nah, pada video kali ini aku akan membahas beberapa soal logika matematika dan himpunan sebagai tugas akhir mata kuliah logika matematika dan himpunan pada semester 1. Yuk kita langsung ke pembahasan soal. Kita lanjut ke pembahasan soal. Untuk soal yang pertama adalah mengenai soal pembuktian pernyataan menggunakan tabel kebenaran, di mana terdapat sebuah soal yaitu P dan Q atau R atau S itu ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R atau P dan S. Buktikan bahwa pernyataan tersebut ekuivalen secara logika menggunakan tabel kebenaran dan buktikan apakah pernyataan tersebut benar secara tautologi. Nah, di soal ini kita diminta untuk membuktikan kebenaran dari soal dan juga apakah pernyataan tersebut merupakan tautologi. Yang pertama harus kita lakukan adalah untuk membuat tabel untuk menguji kebenaran soal. Namun sebelum itu ada beberapa bentuk pernyataan atau sifat yang harus kita ketahui dulu untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah sifat konjungsi. Sifat konjungsi ini bisa kita baca dan dengan lambang seperti ini. Jika ada pernyataan benar, maka konjungsinya adalah benar. Jika ada pernyataan benar salah, maka konjungsinya adalah salah. Jika ada pernyataan salah dan benar, maka konjungsinya adalah salah. Jika ada pernyataan salah, konjungsinya adalah salah. Lalu selanjutnya ada sifat atau pernyataan disjungsi. Pernyataan disjungsi ini ketika ada suatu pernyataan benar-benar, maka disjungsinya adalah benar. Jika ada pernyataan benar salah, disjungsinya benar. Jika ada pernyataan salah benar, maka disjungsinya benar. Jika ada pernyataan salah, maka disjungsinya adalah benar. Lalu selanjutnya ada biimplikasi. Biimplikasi ini dengan tanda ini dapat kita baca jika dan hanya jika. Jika terdapat sebuah pernyataan benar-benar, maka biimplikasinya itu adalah benar. Jika terdapat sebuah pernyataan benar salah, maka biimplikasinya adalah salah. Jika terdapat pernyataan salah dan benar, maka biimplikasinya adalah salah. Dan jika terdapat sebuah pernyataan salah dan salah, maka biimplikasinya adalah benar. Nah, selanjutnya adalah implikasi. Implikasi itu bisa kita baca maka. Nah, misalnya ada pernyataan benar-benar, maka implikasinya itu ada benar. Jika kita ada pernyataan benar dan salah, maka implikasinya adalah salah. Jika terdapat implikasi atau pernyataan salah dan benar, maka implikasinya adalah benar. Dan jika terdapat pernyataan salah dan salah, maka implikasinya adalah benar. Nah, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk pernyataan tersebut, lalu kita langsung menerapkannya pada tabel kebenaran. Nah, sehingga kita tahu tabel kebenaran dari untuk soal ini adalah seperti ini. Bagaimana kita mencari banyaknya baris dari pernyataan ini, yaitu bisa kita lihat dari dalam soal ini ada P, Q, R, S, ada 4 premis atau ada 4 dalam matematika misalnya variabel. Nah, dari 4 ini kita 2 pangkat 4 dari jumlah variabelnya, jadi 2 pangkat 4 adalah 16. Lalu yang pertama kita misalkan ini adalah P-nya benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah. Lalu selanjutnya Q-nya adalah benar. Salah. Oh, salah tadi sampai. Benar, salah. Lalu R-nya adalah benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Lalu S-nya benar, salah, benar, salah, kita cek dulu. Benar, salah,
benar salah, benar salah, benar salah, benar salah, benar salah. Nah, selanjutnya kita cari dari bentuk premis atau soal pernyataan yang pertama, yaitu Q atau R atau S. Dari sifat atau pernyataan yang sebelumnya, maka kita tahu yaitu cari Q atau R itu menghasilkan apa. Q atau R itu menghasilkan benar, menghasilkan benar, yaitu benar kita ataukan juga dengan S, benar-benar, yaitu adalah benar. Lalu yang kedua adalah Q atau R atau S. Q-nya berapa? Q-nya apa? Q-nya benar atau benar? Benar dong, benar. Atau S-nya salah, yaitu benar. Benar atau salah itu benar. Benar atau benar itu benar. Benar atau salah itu benar. Benar atau salah benar. Salah atau benar itu adalah benar. Benar atau benar itu adalah benar. Salah atau benar itu adalah benar. Benar atau salah itu benar. Salah itu salah. Salah atau benar? Benar. Salah itu salah. Salah atau salah itu salah. Benar ini benar. Benar. Salah. Jadi untuk Q atau R atau S itu kita sudah ketahui. Lanjutnya kita P dan Q atau R atau S, tinggal kita cari P dan Q-nya, Q, R atau S-nya sudah kita ketahui. B dan B itu benar. Benar dan benar, benar. Benar dan benar, benar. Benar dan benar itu adalah benar. Benar dan benar itu benar. Benar dan benar itu adalah benar. Benar dan benar itu adalah benar. Benar dan salah itu adalah salah. Salah dan benar itu adalah salah. Salah dan benar itu salah. Salah dan benar 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 salah. Salah dan salah salah. Selanjutnya kita cari P dan Q. P dan Q-nya apa? Benar dan benar itu adalah benar. Benar dan benar itu adalah benar. Benar dan benar itu adalah benar. Benar dan benar adalah benar. Benar dan salah itu salah. Benar salah itu salah. Benar salah itu salah. Benar salah itu salah. Salah benar itulah salah. Salah benar salah. Salah benar salah. Salah benar salah. Salah benar salah. Salah itu salah. Salah itu salah. Salah itu salah. Salah itu salah. Terus P dan R. P dan R. Benar dan benar itu benar. B dan B. Benar. Benar salah. Benar salah. Benar. Benar salah itu salah. Benar salah itu salah. Salah benar itu salah. Salah benar itu salah. Salah itu salah. Salah dan salah itu adalah salah. Salah dan benar itu adalah salah. Salah dan benar itu adalah salah. Salah dan salah adalah salah. Salah dan salah itu adalah salah. Lalu P dan S. P benar dan benar. Benar dan salah. Benar dan benar. Benar dan salah. Benar dan benar. Benar dan benar. Benar dan benar. Benar dan salah. Benar, salah dan benar itu salah. Salah dan benar salah. Salah dan benar itu salah. Salah dan salah itu salah. Salah dan benar itu salah. Salah dan salah itu salah. Salah dan benar salah. Salah dan salah salah. Lalu selanjutnya kita cari P dan Q atau P, Q, R atau P dan S. Nah, selanjutnya kita tinggal cari ataunya. B atau B benar. Benar atau benar? Benar. Benar atau benar? Benar. Benar atau benar? Benar. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Benar atau benar? Benar. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Salah atau benar? Benar. Benar atau benar? Benar. Salah atau benar? Benar. Benar. Lalu ini adalah salah atau benar? Benar. Ini salah. Ini salah. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, salah. Selanjutnya kita cari diimplikasinya. Diimplikasinya dari pernyataan yang sudah kita ketahui, yaitu yang ini kita diimplikasikan dengan pernyataan ini. Maka benar dan benar. Benar dan benar. Benar dan benar itu benar. Benar dan benar itu benar.
benar dan benar itu benar, benar dan benar itu benar, benar, benar. Oh maaf, ada salah. Benar dan benar itu benar, benar dan benar itu benar, salah dan salah 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 benar, 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 benar. Nah, kita tahu implikasinya itu benar semua. Nah, kita cari ini apakah tautologi. Nah, tautologi itu apa sih? Jadi, tautologi itu adalah ketika pernyataan hasil akhir pada tabelnya itu menghasilkan pernyataan benar semua. Nah, ini dari soal ini menghasilkan pernyataan benar semua dari implikasinya. Jadi, ini terbukti secara tautologi. Adalah tautologi. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu terdapat sebuah soal yaitu P atau Q dan P atau Q atau R itu ekuivalen dengan P atau Q. Buktikan bahwa pernyataan tersebut ekuivalen secara logika menggunakan tabel kebenaran dan buktikan apakah pernyataan tersebut benar secara tautologi. Nah, lengkapnya sama seperti soal sebelumnya. Kita cari dulu atau kita cari menggunakan tabel kebenaran menggunakan kita buat tabel kebenarannya lebih dahulu. Kita tahu bahwa di sini ada variabel yaitu P, Q, dan R. Ada 3 variabel, maka kita tinggal 2 pangkat 3 yaitu adalah 8. Jadi kita buat baris 8 baris. Nah, kita tulis P-nya itu adalah benar, 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 salah, 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 salah. Lalu Q-nya benar, benar, salah, salah, benar, benar, salah, salah. Dan R-nya benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. P atau Q. P atau Q yaitu benar atau benar, benar. Benar atau benar, benar. Benar atau salah, benar. Benar atau salah, benar. Salah atau benar, benar. Salah atau benar, benar. Salah atau salah, salah. Salah atau salah, salah. Lalu P atau Q atau R. Nah, tinggal benar atau benar, benar. Salah atau benar, benar. Benar atau benar, benar. Salah atau benar, benar. Benar atau benar, benar. Salah atau benar itu adalah benar. Benar itu benar atau salah itu benar. Salah atau salah itu salah. Lalu kita tinggal lanjut buktikan P atau Q dan P atau Q atau R. Tinggal ini berarti pakai dan. B benar dan benar itu benar. Benar dan benar, benar, benar dan benar, benar, benar dan benar, benar, benar dan benar itu adalah benar, benar dan benar, benar, salah dan benar itu salah, salah dan salah itu salah. Lalu kita buktikan biimplikasinya. Langkah akhirnya itu biimplikasi. Biimplikasi dari pernyataan P atau Q dan P atau Q dan R dengan P atau Q. Mana P atau Q berarti ini benar, benar, biimplikasinya adalah benar-benar, biimplikasinya benar. Benar-benar biimplikasinya benar, benar-benar biimplikasinya benar, benar-benar biimplikasinya benar, benar-benar biimplikasinya benar, benar, benar biimplikasinya benar, salah-salah biimplikasinya benar, salah-salah biimplikasinya benar. Jadi ini apakah tautologi? Benar, karena tautologi itu sendiri adalah hasil akhirnya merupakan semuanya pernyataan yang benar. Jadi ini terbukti secara tautologi. Selanjutnya untuk soal nomor 3 dan nomor 4 kita diharuskan untuk mencari pernyataan dari sirkuit digital yang ada PQR dan PQR dengan tanda-tanda yaitu segitiga adalah not, and ada or. Nah, langkah pertama adalah kita tinggal ikuti aja jalurnya, di mana P, kita tulis P. Yaitu key not, berarti ingkaran key. Ini tidak ada lagi, jadi key-nya itu not di dan dengan R, berarti ingkaran key dan R. Nah, selanjutnya kita tinggal P satukan or atau ingkaran key dan R. Jadi S-nya itu adalah ini. Selanjutnya nomor 4. Sama dengan caranya seperti nomor 3. P kita tulis P, or P atau kita tulis atau dulu. Q-nya naik ke atas jadi Q-nya ingkaran Q. Negasi.
yaitu kita bisa gabung P atau Q dan lingkaran Q, atau diataukan dengan R. P atau Q dan lingkaran Q atau R. Jadi bentuk S-nya yang kita cari atau kita ketahui adalah ini. Untuk soal nomor 5 masih dengan sirkuit digital, tapi yang tadi kita gambarnya sudah diketahui, tapi sekarang pernyataannya diketahui, kita yang gambar. Nah, jadi kita tinggal tulis P, Q, R. P-nya itu atau Q dan R. Kita fokus dulu dari yang di dalam kurung, yaitu Q dan R. Q dan R. Jadi kita jalur dan itu seperti ini. Dan lalu P atau ini kan kita sambungkan, yaitu menjadi P or kita, nah ini ke sini. Lalu kita dari or-nya itu kita negasikan menjadi not. Dan selanjutnya akan menghasilkan S. Nah, coba kita uraikan. P, Q dan R. Q dan berarti P dan Q dan R. Salah. Q dan R. Ini ya. Kita orkan, berarti P atau Q dan R. Negasikan lingkaran P atau Q dan R sama dengan S. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu tentukan komplement dari A dengan interval 3,7, B dengan interval min 4,3 dengan U atau himpunan semestanya semua bilangan real. Yang pertama dilakukan adalah kita gambar dulu interval yang diketahui pada A. Kita ketahui intervalnya adalah min 3,7. Kita gambar. Kita gambar 3,7. Nah, di mana 3-nya itu adalah interval terbuka dan 7-nya adalah interval tertutup. Nah, selanjutnya di B, ini ada kesalahan soal. Ini harusnya interval tertutup. Lalu di B adalah ada interval min 4, min 4,3. 3, ini adalah min 4 dengan 3-nya interval tertutup, 4-nya interval tertutup juga, min 4-nya. Nah, karena dari soal ini untuk himpunan semestanya itu adalah semua bilangan real, jadi batasnya itu adalah min tahingga sampai dengan tahingga. Ini juga sama. Nah, selanjutnya kita cari komplemennya. Pengertian dari komplement sendiri adalah ada anggota yang tidak terdapat pada himpunan A atau anggota yang tidak termasuk dalam interval yang sudah diketahui. Jadi kita arsir bagian yang bukan merupakan yang masuk dalam interval A ataupun B. Kita arsir. Nah, dengan begitu kita bisa langsung menuliskan komplemennya. Maka komplemennya itu adalah min tahingga interval terbuka, 3 interval tertutup, digabung dengan 7, tahingga. Lalu B komplemennya berapa? B komplemennya itu adalah min tahingga, min 4, digabung dengan 3, tahingga. Jadi jawabannya ini. Selanjutnya lanjut ke soal nomor 7, tentukan irisan dari A dengan himpunan yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 10 dan B dengan himpunannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan irisannya. Dimana irisan sendiri itu artinya anggota yang ada di A juga anggota yang ada di B. Jadi harus ada angka atau anggota yang ada di A juga ada anggota di B.
atau anggota yang sama. Kita misalkan, nah dari A dan B kita ketahui nih mana yang ada yang angka sama, yaitu ada 1, ada 3, dan juga ada 5. Nah, jadi dengan mudah kita ketahui A iris B-nya itu adalah 1, 3, dan 5. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 8, yaitu verifikasi bahwa bentuk argumen yang diberikan itu valid. Misalkan ada soal untuk setiap X anggota U PX maka Q X A anggota elemen U dan lingkaran Q A dengan kesimpulan yaitu lingkaran P dan A. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu mengenai jenis-jenis prinsip dalam argumen involving quantifiers atau bentuk soal ini. Yang pertama ada prinsip spesifikasi. Jika setiap anggota X anggota U, PX, dan A anggota elemen U, lalu simpulannya adalah PA, juga berlaku. Nah, sedangkan prinsip generalisasi ini adalah dari langkah-langkah berikut, yaitu ambil elemen sembarang A elemen U, anggota elemen U, 2, dan tetapkan bahwa PA berlaku. Maka kesimpulannya adalah untuk setiap X anggota U, maka PX. Nah, dari soal ini kita tahu yang dipakai adalah prinsip spesifikasi dengan simpulannya adalah PA. Tapi biasanya dalam satu soal juga bisa menggunakan dua prinsip sekaligus tergantung kebutuhan. Nah, yang pertama kita tulis yang satu itu adalah diberikan untuk setiap X anggota elemen U PX maka QX. Selanjutnya yang kedua ini diberikan nomor 2 adalah A anggota elemen U, diberikan juga 3 ada lingkaran Q A, diberikan dengan kesimpulan lingkaran PA. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita spesifikasi dulu pernyataan 1 dan juga 2, sehingga akan menghasilkan PA maka QA. Kita kasih keterangan 1,2 spesifikasi. Selanjutnya ternyata kita bisa menggunakan modus Tholen untuk pernyataan 4 dan 3, di mana modus Tholen itu sendiri adalah jika ada P maka Q terus dia lingkaran Q, maka kesimpulannya adalah lingkaran P. Jadi sama dengan ini, maka kita bisa memodus-tolenkan menggunakan modus Tholen antara pernyataan 4 dan juga 3, sehingga akan menghasilkan lingkaran PA menggunakan PA di mana 4 dan 3 modus Tholen. Nah, ini sudah diketahui kan, sudah dicapai kesimpulannya yang benar. Jadi ini argumen valid. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 9, verifikasi bahwa bentuk argumen yang diberikan itu valid. Nah, ini soalnya sama seperti bentuk soal sebelumnya, di mana untuk setiap X anggota U, PX atau QX, A anggota elemen U, QA maka RA dengan kesimpulan yaitu PA atau RA. Nah, langkah pertama kita tulis dulu. Yang pertama untuk setiap X anggota U, PX atau QX. A, yang kedua adalah A anggota U. Yang ketiga ada QA maka RA. Ini diberikan, ini diberikan, ini juga diberikan. Dengan kesimpulan yaitu TA
atau RA. Nah, langkah pertama kita menggunakan prinsip spesifikasi dulu antara 1 dan 2 sehingga akan menghasilkan PA atau QA. QA 1,2 spesifikasi. Nah, selanjutnya kita buat nomor 4 ini menjadi sebuah maka tandanya menggunakan aturan ekuivalensi. Karena misalkan jika ada P atau Q itu setara dengan lingkaran P, maka Q. Nah, ini bisa kita ubah menjadi lingkaran P A, maka QA. 4. Ekuivalensi. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan menggunakan aturan silogisme, yaitu misalkan gini. Silogisme adalah ketika misalkan P maka Q, Q maka R. Nah, kesimpulannya itu adalah P maka R. Nah, dari jawaban ini yang bisa kita gunakan aturan silogisme adalah yang 5 dan juga 3, sehingga akan menghasilkan lingkaran PA maka RA. 5,3 silogisme. Nah, selanjutnya karena di soal ini kesimpulannya adalah bentuk atau, maka nomor 6 ini kita bisa menggunakan aturan ekuivalensi lagi, akan menjadi PA atau RA. Nah, jadi bentuk argumen ini yang diberikan itu valid. Untuk soal nomor 10, susunlah bukti formal validitas argumen berikut di mana P atau Q maka R dan S lingkaran R dengan simpulan lingkaran Q. Nah, ini merupakan soal pembuktian validitas argumen. Nah, sebelum kita lanjut ke penyelesaian, kita harus tahu mengenai sifat-sifat dari untuk memudahkan dalam mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah ada teorema De Morgan. Teorema De Morgan adalah misalkan adalah lingkaran P dan Q, maka itu dapat dijabarkan menjadi lingkaran P atau lingkaran Q. Atau jika ada lingkaran P atau Q dapat dijabarkan menjadi lingkaran P dan lingkaran Q. Modus tollens seperti tadi, simplikasi dan juga komutatif. Nah, yang pertama kita tulis dulu. Yang satu adalah P atau Q maka R dan S. Yang kedua ada lingkaran R dengan kesimpulan adalah lingkaran Q. Diberikan, given. Diberikan. Nah, selanjutnya kita agar memudahkan pengerjaan soal ini, kita tambah argumen dari yang nomor 2 menjadi lingkaran R atau lingkaran S, karena jika di itu juga maka akan menghasilkan lingkaran R. Lingkaran R, iya betul. Jadi ini kita kasih keterangan 2 tambah argumen. Langkah selanjutnya kita bisa menggunakan teorema De Morgan untuk mengubah yang nomor 3 ini menjadi lingkaran R dan S. 3 teorema De Morgan. Selanjutnya kita bisa menggunakan modus tollens pada pernyataan pernyataan 1 dan juga 4, di mana modus tollens kita tahu P maka Q lingkaran Q menghasilkan lingkaran P. Ini P atau Q maka R atau S dengan lingkaran R dan S, maka menghasilkan lingkaran
atau Ki dengan menggunakan modus Tholen, yaitu 1 dan 4 modus Tholen. Nah, selanjutnya kita pakai aturan De Morgan untuk menjabarkan yang nomor 5. Akan menghasilkan lingkaran P dan lingkaran Q. 5 De Morgan. Nah, selanjutnya kita bisa buat nomor 6 ini menjadi menggunakan aturan komutatif, di mana akan menjadi lingkaran Q dan lingkaran P. 6 komutatif. Komutatif sendiri adalah bertukar posisi. Yang ke-8, kita bisa menggunakan simplikasi, di mana simplikasi itu jika ada P dan Q akan menghasilkan P. Nah, ini ada lingkaran Q dan lingkaran P akan menghasilkan lingkaran Q dengan menggunakan simplikasi. Maka validitas argumen ini adalah terbukti benar. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 11. Susunlah bukti formal validitas argumen berikut. Nah, ini diketahuinya adalah kata-katanya. Pak Ali adalah seorang pedagang atau petani. Jika Pak Ali seorang pedagang, maka ia kaya. Ternyata Pak Ali tidak kaya. Jadi Pak Ali seorang petani. Nah, langkah pertama kita buat pemisalan dulu untuk setiap kata-kata yang bisa dijadikan premis, yaitu misalkan P-nya itu adalah Pak Ali seorang pedagang. Selanjutnya Q-nya itu Pak Ali petani. Lalu R-nya itu Pak Ali kaya. Sehingga dari pemisalan yang kita buat ini akan membentuk premis, yaitu P atau Pak Ali petani Q. Jika Pak Ali pedagang berarti jika P, maka Pak Ali kaya, berarti maka R. Ternyata Pak Ali tidak kaya, berarti lingkaran R. Dengan simpulan jadi Pak Ali seorang petani. Jadi simpulannya itu Pak Ali seorang petani. Simpulannya Pak Ali petani, itu Q. Kita tulis 1, 2, 3. Ini diberikan. Ini diberikan. Ini juga diberikan. Nah, selanjutnya ternyata ini bisa kita buat menjadi Q adalah dengan pertama langkahnya adalah dengan menggunakan modus Tholen pada pernyataan 2 dan juga 3. Sehingga kan modus Tholen ini P maka Q itu lingkaran Q akan menghasilkan lingkaran P. Sehingga dari P atau P maka Q dengan lingkaran R maka akan menghasilkan lingkaran P. Ini adalah 2 dan 3 modus Tholen. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kita bisa mendisjungsikan dari pernyataan 1 dan 4. Disjungsi sendiri adalah misalkan P atau Q, lingkaran Q maka akan menghasilkan P. Jika ini kan di dalam soal P atau Q, maka ininya lingkaran P, maka bukan P berarti Q dong. Jadi 1 dan 4 dengan menggunakan disjungsi. Jadi terbukti ya bahwa argumen ini benar. Kita lanjut ke soal nomor 12, yaitu buktikan validitas argumen berikut ini. Jika ibu pergi ke pasar, maka bapak pergi ke kantor. Ibu dan kakak pergi ke pasar, jadi bapak pergi ke kantor.
Nah, langkah pertama seperti soal sebelumnya, kita misalkan dulu setiap kata-katanya untuk menjadi premis, yaitu P. Jika ibu pergi ke pasar, berarti ke pasar. Lalu bapak pergi ke kantor, misalkan Ki. Lalu R-nya itu kakak pergi ke pasar. Sehingga dari pemisalan yang kita buat ini akan menghasilkan P. Jika ibu pergi ke pasar, maka P. Maka bapak pergi ke kantor, maka Ki. Ibu dan kakak pergi ke pasar, berarti P dan R. Jadi bapak pergi ke kantor, jadi simpulannya bapak pergi ke kantor, yaitu Ki. Ini 1, ini 2, ini diberikan. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan simplikasi dulu pada yang nomor 2, dimana simplikasi itu P atau P dan Q itu menghasilkan P. Kalau ini P dan R itu akan menghasilkan P kan, berarti 2 simplikasi. Nah, selanjutnya ternyata dari 1 dan 3 itu kita bisa menggunakan modus ponen untuk menghasilkan Q, yaitu menjadi, kan modus ponen itu P maka Q, ketika ada P maka menghasilkan Q. Kalau ini P maka Q, jika ada P akan menghasilkan Q. Sama, berarti 1, 3 modus ponen. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 13, yaitu buktikan bahwa argumen di bawah ini valid, yaitu A atau B maka C, dan D atau E maka F, dan A dengan kesimpulannya yaitu adalah F. Nah, dalam mengerjakan soal ini ada beberapa pernyataan yang dapat memudahkan kita, atau ada beberapa pernyataan yang bisa kita gunakan dalam mengerjakan soal validitas argumen ini. Yang pertama ada modus ponen, komutatif, dan juga simplikasi. Ini menghasilkan F. Nah, langkah yang pertama adalah kita tulis dulu. Itu yang pertama, 1, A atau B maka C dan D. Lalu yang kedua adalah D, F, E maka F. Yang ketiga ada A dengan kesimpulannya adalah F. Ini given. Ini given. Nah, langkah 4 ini kita buat tambah argumen pada yang nomor 3 ini menjadi A atau B. Jadi 3 tambah argumen untuk memudahkan kita. Nah, selanjutnya ternyata dari soal ini, dari yang diketahui poin-poin ini, kita bisa menggunakan modus ponen pada pernyataan 1 dan 4, di mana modus ponen itu jika ada P maka Q, P kesimpulannya Q. Jika pada soal ini itu ada A atau B maka C atau D, A atau B maka kesimpulannya adalah C dan D. Berarti 1 dan 4 modus ponen. Nah, selanjutnya yang kita bisa menggunakan aturan komutatif pada yang nomor 5, poin nomor 5, yaitu menjadi D
dan C. Berarti 5 komutatif. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan aturan simplikasi pada poin nomor 6 menjadi D. Arti 6 simplikasi. Selanjutnya langkah 8 kita tambah argumen lagi untuk poin nomor 7 menjadi D atau E. Berarti 7 tambah argumen. Selanjutnya yang nomor 9, kita menggunakan modus ponen untuk menghasilkan kesimpulan F, yaitu pada poin nomor 2 dan juga 8. Sehingga kan ponen sendiri P maka Q, P dengan kesimpulan Q. Ini kan D atau E, maka F, ininya D atau F. Jadi ininya kesimpulannya F. Berarti 2,8 modus ponen. Jadi argumen ini terbukti valid. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 14, yaitu misalkan A, B, C adalah himpunan pada U. Buktikan A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Nah, langkah pertama adalah kita harus buktikan apakah ini akan dibuktikan, berarti akan dibuktikan 1. A gabung B iris C itu subset dengan A gabung B iris A gabung C. Lalu yang kedua kita buktikan A gabung B iris A gabung C itu subset dengan A gabung B iris C. Nah, buktikan dari masing-masing yang harus dibuktikan. Buktikan. 1. Ambil sembarang X anggota elemen A, U, B, C. Artinya X anggota A atau X anggota B dan berarti X anggota B dan C. Atau kita bisa uraikan X anggota B dan X anggota C. Jadi X anggota E atau X anggota B dan X anggota A atau X anggota C, maka dapat kita tulis yaitu X E atau kan ini kan X E X anggota A U B dan X anggota A U C. Nah, jadi yang bukti pertama itu terbukti subset. Untuk A gabung B iris C disubsetkan dengan A gabung B iris A gabung C. Selanjutnya kita buktikan untuk yang kedua, yang poin nomor 2, yaitu ambil sembarang X anggota A U B iris A U C. Nah, berarti ini artinya X itu anggota A atau B dan kita adanya ke bawah atau dan X anggota A atau C.
Nah, sehingga kita bisa tulis nih langsung TKL-nya itu kan A-nya sama. Jadi X anggota A dan B atau, karena di sini atau B dan C, sehingga kita bisa tulis A atau B dan C. Nah, jadi sehingga dapat kita simpulkan ini merupakan terbukti. Keduanya dibuktikan subset. Kita lanjut ke soal nomor 15, yaitu misalkan A, B, C adalah himpunan-himpunan pada U. Buktikan jika A subset dengan B, maka A iris C subset dengan B iris C. Yang pertama adalah akan dibuktikannya adalah A iris C subset dengan B iris C. Ambil sembarang dulu, ambil sembarang X anggota A dan C, atau anggota A iris C. Artinya ini X anggota A dan C, atau X anggota A dan X anggota C. Dari asumsi A subset dengan B, sehingga XEB dan XEC, maka XEB iris C. Jadi A iris C itu subset dengan B iris C. Selanjutnya untuk soal nomor 16, yaitu buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya tambah 2n-1 sama dengan n kuadrat untuk n bilangan asli. Dan terdapat rumus induksi matematika kuat, yaitu dengan tujuan untuk setiap n lebih besar sama dengan A berlaku Pn. Yang pertama adalah langkah basis, tunjukkan bahwa PA itu sama dengan benar. Yang kedua, langkah induksi, tujuannya adalah untuk setiap K lebih besar daripada B. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Yang pertama ada A, asumsikan untuk K lebih besar dari B, maka PK benar. Yang kedua ada B, tunjukkan PK plus 1 benar. Asumsikan untuk K lebih besar daripada B, maka P1 benar. Untuk setiap B lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan K, B tunjukkan PK plus 1 benar. Yang pertama kita tunjukkan dulu langkah basisnya. Langkah basisnya adalah untuk n sama dengan 1. Jadi kita substitusi ini, itu 2 kali 1 min 1 sama dengan n. Itu n-nya kan 1 kuadrat. Maka 2 kali 1 adalah 2 min 1 sama dengan 1. Jadi P1 benar. Yang kedua kita menggunakan langkah induksi. Langkah induksi itu adalah jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Yang A, asumsikan bahwa PK benar.
Artinya dari ini 2K min 1 itu sama dengan K kuadrat. Yang B akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya hingga 2K plus 1 min 1 itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, untuk PK plus 1 berlaku sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya tambah 2K plus 2K min 1 ditambah 2K plus 1 min 1 itu sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus seterusnya plus 2K min 1 ditambah 2K plus 2 min 1 itu sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus seterusnya tambah 2K min 1 ditambah 2K plus 1 sama dengan dari ini kita turunkan menjadi K kuadrat ditambah 2K plus 1 akan menghasilkan K kuadrat tambah 2K plus 1. Ingat bahwa A tambah 1 kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2A tambah 1. Maka ini juga berlaku K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi ini terbukti. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 17, yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah akar dari, di mana anggota dari himpunan A adalah 4, 9, 16, dan 25, dan di anggota himpunan B adalah 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Tentukan diagram panah, himpunan pasangan berurut, diagram kartesius, tentukan domain, kodomain, dan rank. Apakah relasi A ke B adalah fungsi? Nah, yang pertama kita tentukan diagram panahnya. Diagram panahnya itu sendiri kita buat kotak seperti ini. Sini. Berarti yang di sini berarti anggota dari A. Itu 4, 9, 16, dan 25. Lalu dari di sini adalah 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kan dari sini soalnya adalah A ke B adalah akar dari. Jadi 4 itu akar dari berapa? 4 akar dari 2. Lalu 9 akar dari berapa? 9 itu akar dari 3. Dan 16 akar dari 4, dan 25 itu akar dari 5. Jadi sudah diketahui diagram panahnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah cari himpunan pasangan berurut. Nah, berarti dari diagram panah yang sudah kita ketahui, kita tuliskan himpunan pasangan berurutnya, yaitu di mana 4 itu berpasangan dengan 2. Lalu 9 itu berpasangan dengan 3. Lalu ada 16 berpasangan dengan 4. Dan 25 berpasangan dengan 5. Jadi himpunan pasangan berurutnya sudah diketahui ini. Lalu yang ketiga adalah
buat diagram kartesiusnya. Dimana kita bisa buat diagram kartesius seperti ini. Ini ada A-nya sebagai X, A-nya sebagai 4, 9, 16, 25. Lalu B-nya adalah 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Lalu kita tinggal cari titik-titiknya sesuai pasangannya, yaitu 4 itu kan koma 2, 9 pasangannya dengan 3, lalu 16 pasangannya dengan 4, dan 25 pasangannya dengan 5. Nah, sehingga kita bisa buat seperti ini. Nah, sehingga diagram kartesiusnya adalah ini. Selanjutnya kita cari tentukan domain, kodomain, dan range. Dimana domainnya itu adalah daerah asal. Daerah asalnya kita tahu, tinggal tulis saja. Daerah asalnya itu adalah yang A, 4, 9, 16, 25. Lalu B, kita cari kodomain. Di mana kodomainnya itu adalah daerah kawan atau daerah lawan. Contohnya yaitu ada di B, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kita cari rank. Rank adalah daerah hasil. Daerah hasil itu kita bisa lihat di diagram panah. Daerah hasilnya itu adalah daerah yang memiliki pasangan, yaitu 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, apakah relasi A ke B adalah fungsi? Nah, sebuah relasi dikatakan fungsi jika dilihat dari diagram panahnya sendiri, pada daerah domainnya ini semuanya memiliki pasangan dan tidak mendua. Nah, dari bisa kita lihat ini semuanya memiliki pasangan dan masing-masing hanya memilih satu. Jadi ini merupakan fungsi. Jadi relasi ini adalah fungsi. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 18, yaitu suatu fungsi dinyatakan dengan rumus f(x) sama dengan 3x plus 1 dan daerah hasilnya adalah himpunan dari min 5, 1, 7, 13. Maka dominan dari fungsi tersebut adalah, nah yang pertama berarti ini kan yang diketahui adalah daerah hasil, sehingga f(x) sama dengan 3x plus 1 sama dengan, nah kita sama denganin semua anggota yang ada di himpunan, berarti sama dengan min 5 yang pertama. Berarti 3x sama dengan min 5 diambil 1, berarti 3x sama dengan min 6, berarti x sama dengan min 2. Selanjutnya yang kedua ada fx sama dengan 3x plus 1 sama dengan 1, berarti 3x plus 1 sama dengan 1 diambil 1, 3x nya itu sama dengan 0, berarti x nya itu sama dengan 0. Selanjutnya ada fx sama dengan 3x tambah 1 sama dengan 7, maka 3x sama dengan 7 diambil 1, 3x sama dengan 6, maka x nya itu adalah sama dengan 2. Selanjutnya ada fx sama dengan 3x tambah 1 sama dengan 13, maka 3x sama dengan 13 diambil 1, 3x sama dengan 12, x nya sama dengan 4. Jadi dapat kita tulis domainnya atau daerah asalnya itu adalah min 2, 0, 2, dan juga 4. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 19. Jika 3n plus 2 adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Apakah pernyataan di atas adalah benar? Buktikan. Nah, bukti ini sulit dibuktikan jika secara langsung. Oleh karena itu kita membuktikan dengan cara tidak langsung. Maka
Kita tulis dulu lingkaran P, yaitu sama dengan 3N plus 2 bilangan yang tadinya bilangan ganjil jadi bilangan genap. Lalu lingkaran Q-nya itu ada yang tadinya bilangan ganjil jadi bilangan genap. Lalu bentuk kontrapositifnya adalah lingkaran Q maka lingkaran P. Artinya jika N bilangan genap maka 3N plus 2 adalah bilangan genap. Nah, kita buktikan pernyataan kontrapositifnya. Jika terbukti benar, maka pernyataan pada soal juga benar. Kita anggap lingkaran Q benar, yaitu kita anggap lingkaran Q benar yaitu untuk N itu sama dengan 2K, di mana K itu adalah anggota bilangan bulat positif yang genap. Jadi bisa kita tulis 3N plus 2 sama dengan 3N tambah 2 sama dengan, kan N-nya adalah 2K, kita substitusi tambah 2 sama dengan 2 3K tambah 2. Jadi sama dengan 2 3K tambah 1. Jadi 3N tambah 2 itu sama dengan 2M, di mana M adalah anggota bilangan bulat. Jadi ini adalah terbukti benar. Untuk soal terakhir, yaitu soal nomor 20, misalkan R adalah relasi pada himpunan A, yaitu himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Tentukan relasi berikut, di mana R1 adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,3, 3,4, dan 4,4. Tentukan sifat-sifat dari relasi tersebut. Nah, dari sifat-sifat yang akan kita cari adalah apakah relasi ini merupakan termasuk sifat reflektif, simetris, ataupun transitif. Kita cari satu persatu. Dimana reflektif adalah untuk setiap X anggota X, yaitu angka yang sama. Misalkan ada apakah ada anggota yang sama untuk pasangan berurutnya? Ternyata ada ya, yaitu 1,1, terus ada 2,2. Nah, berarti relasi ini bersifat reflektif, yaitu pada 1,1 dan 2,2. Juga ada 2,2, ada 3,3 dan 4,4. 3 dan 4,4. Selanjutnya, apakah relasi ini simetris? Memiliki sifat simetris, yaitu dimana simetris sendiri adalah untuk setiap X, Y anggota X angka yang berbeda, dimana artinya X relasi Y itu maka Y relasi X. Jadi kita misalkan cari angka yang berbeda, 1,2 misal. Apakah ada 2, kan ini kan artinya X relasi Y. Apakah ada yang artinya Y relasi X atau yang artinya 2,1 dari relasi ini? Apakah ada di sini 2,1? Ternyata tidak ada. Jadi relasi ini tidak simetris, gitu kan? Itu tidak simetris. Lalu yang ketiga kita cari sifat transitif, di mana sifat transitif adalah untuk setiap X, Y, Z anggota X angka yang berbeda, yaitu di mana X maka Y, Y maka Z, maka X maka Z. Yang pertama kita cari dulu nih, misalkan mau cari 1,2, kita cari dulu 1,2 sebagai X, Y.
Lalu adakah Y, Z? Misalkan ada 2,4. Nah, ada ternyata. Kita cari. Lalu adakah X maka Z? X-nya kan kita tahu 1, Z-nya kita 4. Adakah 1,4? Ada ternyata. Jadi ini relasi ini merupakan memiliki sifat transitif. Jadi kesimpulannya relasi ini memiliki sifat reflektif juga transitif.